Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang dendam seorang istri yang suaminya dibunuh dengan sadis oleh rentenir. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Rumah kecil menghadap sawah itu terlihat sangat asri. Walau sebagian dindingnya terbuat dari gedek bambu, dengan pohon-pohon lebat di sekitarnya, menambah suasana yang adem dan sejuk. Tercium aroma sambal terasi menghiasi pagi ini. "Mas, sambal tempenya sudah matang." Tampak Winarti mulai sibuk menyiapkan piring dan lauk untuk suaminya. "Mas, kemarin adiknya Parti, Kohar sama Iwan datang lagi nagih hutang. Gimana ini mas?" tanya Winarti dengan wajah cemas. "Yo bilang toh dek, kalau kita memang belum ada uang," sambil melirik ke arah istrinya. "Semoga nanti di pasar banyak yang butuh jasa panggul mas ya. Wes, kamu ndak usah cemas. Mereka main ancam lu mas. Biar nanti aku temui Parti di pasar yo," sambil mengusap pipi istrinya. Winarti pun mengangguk pasrah. Selesai menghabiskan sarapan buatan istri tercintanya, Wagio langsung berangkat menuju pasar yang jaraknya tak jauh dari rumah mereka. Tampak Winarti melambaikan tangannya sambil menatap punggung suaminya yang kekar, karena kesehariannya menjadi kuli panggul di pasar. Dia mengelus dada, seolah enggan membiarkan lelaki yang telah hidup bersamanya 10 tahun itu meninggalkannya. Mereka hanya hidup berdua setelah kematian anak mereka satu-satunya. Anak mereka saat masih berumur 6 tahun menderita sakit panas tinggi, sampai akhirnya meninggal dunia karena tidak memiliki uang. Akhirnya mereka terpaksa meminjam uang kepada Parti, salah satu rentenir kaya di kecamatan itu. Sudah 4 tahun mereka selalu dikejar-kejar Parti, menagih hutang. Namun mereka hanya mampu membayar dengan janji. Pasar yang letaknya berada tepat di tengah sebuah kecamatan yang cukup besar mulai menggeliat ramai, banyak pembeli keluar masuk. Tiba-tiba keadaan berubah menjadi mencekam. Terlihat Parti, Kohar, dan Iwan menghadang Wagio. Mereka berempat terlihat beradu debat yang panjang dan sengit. Parti mulai mendorong Wagio hingga terjatuh. Kohar dan Iwan langsung menghajar wajahnya. Beberapa orang yang melihat sempat melerai mereka, namun Parti semakin menggila dengan celuritnya, hingga tak berani satu orang pun untuk mendekati. Mereka berkerumun dan melihat dari jarak yang tak terlalu dekat. Tiba-tiba orang-orang mulai berlarian dan berteriak histeris. Saat Parti mulai mengayunkan celuritnya, Kohar dan Iwan memegang kedua tangan Wagio yang terkulai. Darahnya muncrat tepat mengenai wajah dan kepalanya. Ayunan kedua tepat mengenai lengan hingga hampir putus. Ayunan ketiga tepat mengenai perutnya hingga seluruh isinya terburai keluar. Seketika tubuh lelaki yang sangat dicintai Winarti menggelepar sekarat. Wajahnya hampir terbelah. Lengan kanannya putus dan isi perutnya terburai keluar. Darah langsung menyembur dan muncrat mengenai jalanan. Parti hanya tersenyum bengis menatap tubuh di hadapannya. Tak ada rasa belas kasih sama sekali. Dengan langkah congkak mereka bertiga berlalu menerobos kerumunan orang-orang yang berusaha memberikan pertolongan pada Wagio. Terdengar seseorang yang menggedor pintu rumah. Winarti tampak berlari-lari kecil dan langsung membuka pintu. "Mbak, ayo cepetan pergi ke pasar sekarang!" ajak seorang wanita dengan berteriak ke arahnya. Dan dia langsung menarik tangan Winarti yang terlihat masih kebingungan. Mereka berdua berlari kecil.
Winarti mulai merasakan degup jantungnya berdetak tak karuan, seperti ada kernyit nyeri di relung hatinya. Wajahnya yang kusam karena sering terpapar sinar matahari mulai cemas. Dari kejauhan dia melihat banyak polisi dan orang-orang yang berkerumun. Wanita itu langsung menyipak keramaian dengan diikuti langkah Winarti di belakangnya. Seketika jantung Winarti seakan berhenti berdetak. Matanya tertuju tajam menatap sosok lelaki yang telah tergeletak bersimpah darah di hadapannya. "Mas!" teriak histeris Winarti bagi memecah langit yang mulai terik di pagi itu. Dia mengguncang tubuh Wagio dengan keras. Polisi yang berjaga langsung mengamankan Winarti. Tubuh wanita itu langsung jatuh pingsan. Sirene mobil ambulan terdengar nyaring dan mulai mendekat. Kemudian tubuh Wagio yang sudah tak bernafas lagi segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Winarti langsung digotong ke pos polisi. Setelah siuman, dia diberitahu jika jenazah suaminya sudah berada di rumah sakit. Tatapan matanya nampak kosong, linangan air matanya terus berderai. Dia mengabaikan beberapa polisi yang mengajaknya bicara dan mulai melangkah mengayunkan kakinya menuju pasar. Dia berjalan dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Setiap panggilan dari orang-orang yang mengenalnya tak dihiraukannya. Dalam memorinya saat ini hanyalah tubuh suaminya yang sudah terbujur kaku, dengan beberapa luka robek yang menganga dan darah yang terus mengalir membasahi aspal. Tiba-tiba dia berhenti di sebuah bidah kecil. "Beri aku pisau dan ceruk nipis," pintanya tanpa ekspresi. Dia pun mulai melangkah kembali menuju tempat kejadian perkara. Tampak sisa-sisa darah sudah mulai mengering. Winarti seperti ingin mengiris ceruk itu, namun dia sempat tercenung beberapa detik dan mengurungkan niatnya. Dia berjongkok dan mengambil darah yang mulai mengering dengan pisau dan menyimpan di lipatan bajunya. "Aku gak bakal tinggal diam. Kamu dan keturunanmu akan menanggung semuanya," desisnya lirih. 7 hari setelah kematian Wagio, Winarti hanya terdiam di dalam kamarnya. Sesekali dia memegang dan memandangi pakaian yang dikenakan Wagio terakhir kalinya. Dia selalu mengusap robekan-robekan yang terdapat pada pakaian itu. Winarti!" teriak tetangganya yang bernama Yuli. Winarti pun membuka pintu. Tanpa bicara sepatah kata, dia menatap Yuli. "Kamu sudah dengar belum kalau si Parti sudah ditahan?" Winarti mengangguk. "Tapi kamu tahu nggak kalau malam dia masih sering terlihat di jalan, bahkan kadang nongkrong di depan pasar." Winarti tampak terkejut dan gusar. Bagaimana lelaki sombong dan jahat itu masih bisa bebas? Orang tua Parti dulunya seorang lurah. Setelah tidak menjabat, mereka memulai usaha pertanian. Usaha kedua orang tua Parti sangat sukses, sehingga mereka menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Namun sejak ayah mereka meninggal, usaha pertanian yang sudah dirintis jatuh bangkrut. Mereka tenggelam dalam kemiskinan. Hingga suatu ketika Parti mencoba untuk menjadi rentenir. Dengan hitungan bunga berbunga, Parti sukses meraih kekayaan dalam waktu yang singkat. Dia pun mengajak adik-adiknya dalam bisnis yang sama. Parti masih tinggal serumah dengan ibunya yang sudah tua renta. Sedang Kohar dan Iwan sudah tinggal di rumahnya masing-masing. Malam itu suara petir menggelegar, memecah keheningan malam. Pintu rumah Kohar sudah tertutup rapat. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Istri Kohar saat itu hamil 8 bulan. Angin bertiup sangat kencang. Pintu dan jendela seolah dibanting. Hujan lebat pun langsung menghiasi malam ini. Mas Kohar, bangun!" ujar Rianti dengan menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. "Ada apa?" "Pintu belakang kayaknya terbuka kena angin, Mas. Ayo lihat." Dengan langkah malas karena mengantuk, Kohar keluar kamar. Rumahnya yang sangat luas hanya dihuni mereka berdua. Tiba-tiba listrik mati. Dalam kegelapan dia berusaha menyalakan korek api yang selalu ada di saku celananya.
Angin yang sangat kencang berhembus membuat korek api yang dipegangnya sulit untuk menyala. Tepat arah pintu belakang, dia melihat pintu sudah terbuka lebar. Dan air hujan menggenang di mana-mana. Kilat mulai menyambar dan menghasilkan secercah cahaya. Sekilas Kohar seperti melihat sesosok bayangan melintas. Dia membalik badannya, matanya langsung menebar ke seluruh ruangan. Namun karena gelap, dia tak mendapati siapapun. Dia mengabaikan perasaannya yang cemas. Dengan cepat dia berusaha untuk menutup pintu. Tampak kilat mulai menyambar lagi, dan dia terkejut. Seolah ada sosok yang sudah berdiri di hadapannya. Gagang pintu yang dipegangnya pun terlepas. "Hai, siapa kamu?" Namun sosok itu tetap terdiam dengan menundukkan wajahnya. Hujan yang tadi sudah berhenti mulai menjatuhkan airnya kembali. "Hai, siapa kamu?" tanya Kohar kembali. Tiba-tiba bulu kutuknya berdiri dan bulu yang ada di sekujur tubuhnya merinding. Angin dingin mulai mengusap lehernya. Dengan kalimat yang terbata-bata, Kohar berusaha mengulang kalimatnya. Siapa kamu?" Kohar berusaha memicingkan matanya dan mulai memberanikan diri untuk mencermati sosok yang berada di hadapannya. Hujan semakin deras, namun sosok itu hanya terdiam, begitu pula Kohar. Saat wajah itu mulai mendongak ke arah Kohar, tiba-tiba perutnya mulai berdarah. Setetes demi setetes darah itu mengalir. Perut itu seolah robek dan terbuka lebar, dengan seluruh isinya menyembul keluar. Kohar sekejap terpana dengan yang disaksikannya, hingga dia tersadar dan melihat wajah itu. Wagio sudah tersenyum dingin dengan tatapan kosong mengarah ke dirinya. Kakinya langsung terasa mati, tak bisa dia gerakan sedikit pun. Tenggorokannya tercekat dan bibirnya terkunci rapat. Suara petir bagi menyalak di telinganya, semakin menambah suasana malam itu menjadi kengerian yang tak akan pernah bisa dia lupakan. Mas Kohar!" teriakan Yanti dari dalam kamar seolah menyadarkan dirinya. Dalam hitungan detik sosok itu sudah menghilang dari hadapannya. Seketika Kohar berteriak kencang dan berlari ke dalam menuju kamar tidur. Giginya sampai berbunyi gemeretak. Yanti menatap kebingungan melihat Kohar yang langsung bersembunyi di bawah selimut. "Ada apa, Thomas?" tanya Yanti dengan menarik-narik tangan Kohar. Terlihat tangan Kohar menunjuk ke arah belakang. Yanti pun ikut ketakutan melihat tubuh suaminya bergetar hebat. Saat listrik menyala, kepala Kohar menyembul di balik selimut. "Ada apa sih, Mas?" "Bikin takut aja. Aku tadi seperti melihat Wagio, Yan." "Jangan banyak melamun, Thomas. Bukannya Wagio sudah mati?" Kohar hanya sanggup menjawab dengan anggukan dan bibirnya masih bergetar hebat. "Kamu tidak ikut dalam pengeroyokan itu, Kang Mas?" tanya istrinya dengan memandang wajah Kohar. Kohar langsung menggeleng keras. Namun Kohar masih terlihat syok berat dengan nafas yang tersengal-sengal ketakutan. Malam pun berlalu. Pagi itu Kohar pergi menuju ruang tahanan di kantor polisi. Dia mengajak Iwan untuk menemui kakaknya. "Kang, apa Wagio sudah benar-benar mati?" Pardi keheranan dengan pertanyaan adiknya. "Pertanyaan bodoh. Kamu lihat sendiri, aku yang membunuhnya, iya kan?" "Tapi Kang, aku semalam melihat Wagio di rumah." Pardi dan Iwan langsung menatap ke arah Kohar yang masih terpancar rasa takut dari kedua bola matanya. "Serius, Kang?" "Kamu hanya menghayal, Har. Orang sudah mati yo mati, gak ada bangkit lagi," ucap Pardi sambil menepuk bahu Kohar. Sulit bagi Kohar untuk meyakinkan Pardi agar percaya pada apa yang dia lihat semalam. Semenjak kematian suaminya, Winarti sangat jarang keluar rumah. Sesekali Yuli mengantar makanan untuk dirinya. Jika malam menjelang, Winarti pergi ke arah persawahan. Dia selalu bergumam sendiri. Terkadang suaranya terdengar lirih, terkadang berteriak lantang.
Hancurkan mereka, Wagio. Hancurkan mereka. Hancurkan mereka. Pagi ini nampak Winarti bergegas keluar rumah. Rambutnya yang ikal sebahu, dia biarkan tergerai. Dengan langkah cepat dia berjalan ke arah pasar. Kakinya sempat berhenti sebentar, pandangannya beralih ke jalanan yang beraspal. Sejenak matanya memandang, dengan sesekali dia mengambil nafas panjang. Seketika itu buliran air mata berlinang. Dengan sesegukan dia meneruskan langkahnya. Sampailah dia di kantor kepolisian. Mata para polisi itu langsung memandangnya dengan terenyuh dan prihatin. Terlihat dia berbicara dengan salah satu polisi. Kemudian dia diantar menuju salah satu ruangan. Tak seberapa lama hadir Parti di hadapannya, dan polisi itu masih berdiri di sampingnya. Parti menatap Winarti dengan senyum sinis dan menghina. "Mau apa kamu?" tanya Parti dengan suaranya yang berat. Winarti menatap tajam ke arahnya tanpa ada perasaan takut sama sekali. Satu hal yang selalu ingin dia lakukan sejak lama, yaitu meludahi wajahnya. "Cuy!" Seorang polisi langsung menarik lengannya. Namun Winarti berontak dan berusaha melepas cekalan polisi itu. "Kau akan mati. Seluruh keluargamu akan mati. Kau akan menyesali semua yang telah kau lakukan terhadap suamiku." Winarti langsung diajak keluar ruangan oleh seorang polisi. Parti hanya bisa tertegun dan memandang tubuh wanita itu dengan kesal. Winarti berjalan dengan gemuruh amarah dan dendam yang membara. Siluet bayangan Wagio saat masih bersamanya selalu menghiasi pelupuk matanya. Tanpa terasa, tetesan air mata sudah membasahi pipinya. Terdengar suara pintu diketuk pelan. Bergegas seorang wanita muda dan cantik membuka pintu. "Loh, Mbak Yanti sama Mas Kohar, monggo masuk," ujar wanita cantik itu dengan wajah ceria. "Mana Mas Musri?" kata Kohar sambil menghempaskan tubuhnya di kursi rotan. "Mas Iwan keluar sebentar cari jamu." Tak sampai mereka menunggu lama, Iwan pun datang. Dia langsung menghambur di ruang tamu, dan Kohar kembali menceritakan kejadian mengerikan yang dia alami tadi malam. "Wes, nggak usah dipikirkan, ingat omongannya Kang Parti. Orang mati nggak mungkin bangkit lagi loh, iya kan?" Sambil wajahnya mengarah ke Sri. "Tapi kok aku jadi ngeri yo Mas," pala Sri sambil bergidik. "Nanti malam kalian temani ibu sama Mbak Yumu," perintah Kohar pada istrinya dan Sri. "Aku sama Iwan mau urus tebu yang masuk di pabrik." Yanti dan Sri hanya mengangguk, tanda sepakat dengan perintah Kohar. Sore hari setelah mengantarkan istrinya ke rumah Parti, Kohar dan Iwan berangkat menuju area perkebunan tebu milik mereka. "Wan, aku langsung menemani Sarjo ke pabrik, sedang kamu awasi mereka menaikkan tebunya," perintah Kohar. "Iya Kang, sampai naik truk." "Yowis, aku berangkat dulu." Iwan mengangguk dan langsung membaur dengan para pekerjanya. Matahari mulai terbenam, malam pun mulai merangkak perlahan. Kelelahan mulai bergelayut di wajah-wajah para pekerja. Mereka pun mulai menghentikan kegiatannya dan bergemas untuk pulang. Iwan terlihat masih serius mencocokkan beberapa hitungan muatan tebu yang sudah berangkat ke pabrik. Dengan lampu yang pencahayaannya tak terlalu terang, dia terus menghitung. "Mas, saya sudah boleh pulang, badan saya capek semua Mas," ujar salah satu pekerja yang masih menemani Iwan. Iwan hanya mengangguk keras dengan mimik wajah tak senang. "Sudah, pergi sana," dengan tangannya mengibas ke arah pekerja tadi. Dia berada di sebuah pos kecil yang berada di ujung jalan, tak terlalu jauh dari area perkebunan. Pos itu biasanya dijadikan tempat untuk membagi upah pekerja atau sekedar untuk mereka beristirahat. Di samping pos ada kamar mandi kecil yang hanya boleh digunakan oleh mandor atau keluarga Parti saja. Iwan baru merasakan seperti ada suara orang sedang mandi. Telinganya dia pasang lebar-lebar, namun suara itu tak terdengar lagi. Dia pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Tiba-tiba terdengar lagi seperti suara air yang disiram.
"Hai, siapa yang mandi?" teriak Iwan dengan suara kencang. Namun tak ada jawaban yang terdengar. Dengan rasa penasaran, Iwan pun bangkit, melangkah perlahan mendekati arah kamar mandi. Pintunya terlihat terbuka lebar dan air di bak pun terlihat tenang. Iwan maju beberapa langkah. Dia mendorong pelan pintu yang terbuka dari seng yang sudah berkarat. Iwan mencoba melangkah masuk ke dalam, namun tak ada seorang pun yang didapatinya. Dia pun berbalik melangkah keluar. Tatapannya langsung tertuju pada seseorang yang berdiri membelakanginya di dekat pos. Iwan pun terlihat geram, merasa ada seseorang yang berani mempermainkannya. Dia melangkah cepat dengan mengepalkan kedua tangannya. "Siapa kamu? Jangan bikin aku marah ya." Iwan menggertak lelaki itu. Namun lelaki itu tak bergeming sedikit pun. Bahkan dia masih membelakangi Iwan yang sudah tersulut amarahnya. "Hai!" Iwan membentaknya. Sosok lelaki itu masih saja diam, tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Kemarahan Iwan sudah sampai upun-upun. Dia mencoba untuk mendorong lelaki itu, namun selalu gagal, malah dia yang jatuh tersungkur. Dengan terduduk, Iwan masih belum bisa mendapatkan wajah lelaki itu. Namun matanya langsung tertuju pada tetesan air yang mengalir. Air, tapi berwarna merah. Apa itu darah? Suara di hatinya mulai bertanya. Dia pun merasakan semilir angin dingin menyentuh pori-pori di tubuhnya. Iwan mulai memperhatikan kembali tetes demi tetes air yang jatuh ke lantai. Matanya mulai menebar untuk mencari dari mana asal tetesan air berwarna merah pekat itu. Sampai kepalanya mendongak ke atas, mengarah pada lengan, perut, hingga sampai kepada kepala lelaki yang sudah berada di hadapannya. Seketika tubuhnya bergetar hebat. Tatapan mata itu kosong, seperti milik seorang lelaki yang ia kenal. Darah semakin deras mengalir dari tubuhnya. Aroma anyir dan bau busuk mulai menusuk, menyeruak masuk ke rongga-rongga hidungnya. Kak, kamu. Jari tangan Iwan hanya mampu menuding ke arah sosok itu. Tenggorokannya tercekat, matanya tak bisa berkedip hingga air matanya mengalir. Masih dalam posisi terduduk, dia beringsut mundur menjauh. Wajah Wagio nampak dingin tanpa ekspresi. Tatapannya kosong mengarah ke Iwan. Tubuh Iwan yang lemas berusaha untuk bangkit. Dengan langkah yang terseok-seok, dia putar-putar mencari tempat persembunyian. Yang terlintas di pikirannya saat ini adalah bersembunyi di dalam kamar mandi. Dengan langkah yang berat, akhirnya dia bisa masuk dan mengunci pintunya dari dalam. Sejenak dia bernafas lega dan berusaha untuk menenangkan pikirannya yang kosong. Tak mungkin, dia Wagio. Wagio sudah mati. Lelaki itu sudah mati, gumamnya dalam hati. Hingga dia mendengar suara langkah berjalan maju ke arahnya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Seluruh bulu kuduknya berdiri merinding. Malam ini sangat mencekam dan sangat menakutkan baginya. Tiba-tiba terdengar suara pintu seng itu berbunyi pelan sebanyak 3 kali. Iwan melangkah mundur perlahan dari pintu. Dia berdiri di sudut dengan mata mengawasi pintu. Suara ketukan di pintu itu tak terdengar lagi. Dia berusaha untuk bersikap tenang dan mulai mengajak otaknya untuk berpikir. Namun tak seberapa lama ketukan di pintu itu terdengar lagi. Lebih tepatnya gedoran yang terdengar lebih cepat dan kencang. Tubuhnya serasa ingin pingsan karena ketakutan. Pandangan matanya nanar. Udara yang dia hirup seolah tak mampu mensuplai oksigen ke dalam otaknya. Entah berapa lama dia tergeletak. Saat tersadar, sebagian tubuhnya telah basah. Iwan mulai meraba tubuh dan mencium cairan yang ada di tangannya. Perutnya langsung mual dan dia memuntahkan seluruh makanan dari perutnya. Darah, ini darah, gumamnya lirih.
Dia merasakan tetesan darah itu berasal dari atas kepalanya. Iwan mendongak ke atas. Tubuh Wagio sudah berada tepat di atasnya dengan senyuman yang menyeringai. Iwan pun berusaha untuk membuka kancing pintu dengan menariknya. Setelah berhasil keluar dari kamar mandi, dia berlari menuju motor miliknya yang dia parkir tak jauh dari pos. Dengan tangan yang bergetar hebat, Iwan merogoh kedua saku celananya. Wajahnya tampak kesal karena tak mendapati kunci motornya. Sial! Setelah beberapa detik matanya tertuju pada kontak motor yang menempel. Dengan langkah cepat dia langsung tancap gas meninggalkan area perkebunan tebu yang sangat sepi. Perjalanan terasa lama. Aneh, kenapa jalanan ini terasa hanya berputar di sekitar sini? Dia mulai merasakan lagi, jantungnya berdegup kencang. Iwan merasa bulu kuduknya berdiri dengan hawa dingin yang menusuk lehernya. Tiba-tiba dari arah jok belakang, seolah ada tangan yang memeluk dirinya. Dengan tubuh bergetar, Iwan memberanikan diri melihat spion motornya. Seketika matanya beradu pandang dengan tatapan mata Wagio. Setetes demi setetes darah mulai membasahi wajah Wagio yang dingin. Bau anyir darah langsung menyeruak keluar. Lengan Wagio yang hampir putus menempel di pahanya. Wajah Wagio seketika berubah menjadi terbelah dua. Seketika dia melompat dari motornya dan lari sekencang-kencangnya. Iwan hampir gila karena ketakutan. Apalagi lengan Wagio yang masih terus menempel di pahanya. Hingga sampailah Iwan di pinggir jalan raya yang lenggang. Dengan keadaan yang linglung dan kebingungan, dia melihat dari arah belakang. Wagio masih mengikutinya. Iwan pun mengibaskan pakaiannya dari darah dan tangan Wagio. Kecemasan dan ketakutan terus menghantui dirinya. Tanpa berpikir panjang, Iwan berlari menyeberang jalan agar terlepas dari hantu Wagio. Dan tiba-tiba, sebuah truk menghantam tubuhnya hingga terpental beberapa meter dari lokasi kejadian. Kepalanya remuk dan pecah hingga otaknya tercecer di jalanan. Seketika Kohar yang saat itu menyetir truk langsung syok berat. Apalagi setelah dia mengetahui bahwa korban yang ditabrak itu ternyata adiknya sendiri. Dengan langkah yang cepat dia mendatangi tubuh Iwan yang hampir hancur. Teriakan histeris diselingi dengan tangisan yang meraung-raung langsung membahana di malam itu. Perasaan bersalah langsung menyeruak di relung hatinya. Orang-orang desa langsung berkerumun di jalan untuk memberikan bantuan. Dengan cepat berita itu langsung menyebar ke seluruh pelosok desa. Winarti pun langsung mendengar berita itu dari Yuli, tetangga yang juga sahabatnya. Wajah Winarti hanya tersenyum dingin. Dia pun berlalu masuk ke dalam rumah, meninggalkan Yuli seorang diri di luar. Winarti meletakkan mangkok kecil yang berisi darah kering di meja kamarnya. Dia menatap keluar jendela dengan tatapan hampa, sehampa hatinya yang terluka. Dengan langkah terkopo-kopo Parti memasuki rumahnya. Dia mendapati jenazah Iwan sudah terbujur di ruang tengah. Jenazah yang sudah diberi kain kafan dan ditutup oleh kain jarik itu langsung ditubruknya. Pihak keluarga melarangnya untuk melihat jenazah Iwan yang hancur. Sedang istri Iwan tampak syok berat dengan memeluk anaknya yang masih kecil. Dia terus menangisi jenazah suaminya. Dan sesekali wanita muda itu menghela nafas panjang, mencoba agar bisa lebih tenang menghadapi kematian suaminya. Pandangan Parti langsung menebar ke seluruh ruangan, namun sosok yang dicari tak didapatinya. Kohar tak nampak berada di ruangan itu. Dia masih sering pingsan bila mengingat kejadian tadi malam, yang akhirnya menewaskan adiknya sendiri. Parti pun langsung melangkah menuju kamar Kohar. Terlihat pintunya terbuka lebar. Parti langsung masuk tanpa mengetuk terlebih dahulu. Melihat Kohar seperti orang linglung, Parti langsung memeluknya. Kohar langsung menangis, meraung-raung dalam pelukan sang kakak. Aku gak membunuh Iwan, Kang. Aku gak ngebunuh Iwan. Berulang kali kalimat itu terucap dari bibir Kohar.
Parti hanya bisa diam tanpa bisa mengucap sepatah kata. Istri Kohar yang tengah hamil ikut terhanyut dengan suasana haru dan traumatis. Dia berusaha tampak tegar di hadapan Parti dan Kohar dan selalu menemani suaminya yang masih trauma. Ibu mereka yang sudah tua ikut berusaha untuk menenangkan Kohar. Melihat itu, Parti pun menggendeng tangan ibunya untuk keluar kamar menuju ruang depan dan menemui para pelayat. "Mas, kamu boleh keluar?" tanya Marni, istri Parti. Parti hanya menjawab dengan anggukan. Matanya terlihat sembab dan sesekali tampak dia menghapus air matanya. Namun dari jarak yang tak terlalu jauh, ada sepasang mata yang terus memandang dan melihat ke arah rumah besar itu. Dialah Winarti. Wanita itu bersembunyi di balik pohon asem besar yang berada di seberang jalan. Dengan memakai kerudung putih, dia sembunyikan wajahnya. Sekitar 15 menit lamanya dia berdiri di sana. Dan akhirnya setelah puas melihat, dia memutuskan untuk segera beranjak pergi dari tempat itu. Dengan langkah santai dia berjalan menuju ke rumah. Ada senyum sedikit mengembang di wajahnya, namun tetap tak mampu mengalihkan dari wajah yang dingin dan kaku. Sesampainya di rumah, dia langsung berlari kecil menuju kamarnya. Suara tangisannya langsung meledak. "Maafkan aku, Mas. Maafkan aku, Mas." Ucapnya lirih dengan terisak. Matanya pun memandang sebuah mangkok kecil yang berada di atas meja. "Aku hanya ingin kamu hancurkan mereka, Mas. Seluruh keluarganya. Balaskan semua rasa dendamku pada mereka." Malam setelah acara selamatan kematian Iwan, Parti berpamitan pada ibu, istri, dan saudara-saudaranya yang lain. "Jaga ibu dan kakakmu. Jangan ada lagi kejadian seperti ini, Har," pesan Parti pada Kohar dan keluarganya yang lain. Dengan langkah gontai, Parti meninggalkan rumahnya dengan dikawal seorang polisi berpakaian preman. Ada kepiluan yang sangat dia rasakan saat ini. Semua mata memandang kepergian Parti. Ibu dan istrinya langsung menangis sesegukan. Istri Iwan tampak terbujur lemas di kursi tamu. Dia tak pernah menyangka jika suaminya pergi secepat itu. Anak mereka yang masih berusia 2 tahun masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Parti berjalan perlahan dengan wajah yang terlihat kusut. Suasana hatinya saat ini gundah gulana dan resah. Di tengah perjalanan, dia berhenti sejenak. Matanya menatap jalanan beraspal yang sedikit tergenang air hujan. Dari seluat kejadian di pagi itu, langsung menari di pelupuk matanya. Dia mendengus kencang dan mempercepat langkahnya untuk segera pergi. Sesampainya di ruang tahanan, dia tampak tak tenang. Parti terlihat berjalan mondar-mandir, hanya dia seorang tanpa teman yang berada di ruangan itu. Entahlah, Parti merasakan malam ini begitu berbeda, tak seperti biasanya, tampak sunyi dan lenggang. Tiba-tiba Parti seperti mendengar cerita. Namun suara itu terdengar dari tempat yang jauh. Dia pun menajamkan kembali pendengarannya. Sayup-sayup suara itu terdengar lagi, seperti suara jeritan dari seseorang. Parti pun berusaha untuk mendengarkan kembali dengan seksama. Tak berapa lama suara jeritan itu menghilang kembali. Suasana kembali hening dan sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik. Tiba-tiba kembali terdengar suara erangan kesakitan yang teramat memilukan. Parti pun mulai merasakan kengerian yang mencekam darinya. Walau hanya terdengar lamat-lamat, namun seluruh bulu kuduknya langsung merinding. Dia mengetuk jeruji sel sebanyak 2 kali. Tak berapa lama terdengar langkah kaki berjalan menuju ke arahnya, melewati lorong yang tak seberapa panjang. Tiba-tiba lampu di sekitar sel itu berkedip-kedip. Parti mulai merasakan keanehan di sekitarnya. Bulu-bulu halus di sekitar tengkuk dan punggung belakang mulai merasa desiran angin dingin. Perasaannya mulai tak nyaman. "Pak, Pak!" teriaknya pada seseorang yang melangkah ke arahnya. Namun tak ada jawaban yang terdengar.
Suasana malam ini tetap saja hening dan sunyi. Langkah itu semakin mendekat. "Pak, Pak!" Parti berusaha memanggil kembali seseorang yang berjalan ke arahnya. Kedua tangannya mencengkram jeruji sel dengan kepala di tengah jeruji, menghadap ke arah lorong. Suara langkah sepatu itu mulai terdengar jelas, seolah berjalan lambat, bahkan sangat lambat ke arahnya. Wajah Parti mulai tampak gusar. Berkali-kali kakinya melangkah ke sana kemari. "Hai, lama sekali jalannya." Parti pun setengah berteriak. Parti pun mulai tampak cemas dan kesal. Suara langkah pelan sepatu itu semakin mendekat, namun tiba-tiba suara langkah itu berhenti dan tak terdengar, dan seketika listrik pun padam. Parti terlihat celingukan, matanya mulai berpendar ke sana kemari dalam kegelapan. Namun tak ada seorang pun yang datang. Dalam gelap, dia pun mengulang kembali, membuat ketukan di jeruji selnya. Namun sosok yang berjalan ke arahnya belum juga sampai, hingga pintu selnya sudah terbuka lebar. Parti sedikit terkejut. Dengan langkah berhati-hati dan tangan yang meraba dalam gelap, Parti mencoba untuk keluar. Dia berusaha merogoh saku baju dan celananya untuk mencari korek api yang selalu dibawa. Dengan tangan sedikit bergetar, dia mulai menyalakan korek api. Namun cahaya kecil itu tak mampu menerangi ruangan. Parti pun mencoba untuk tenang dan mulai melangkah keluar. Namun pandangan matanya tertuju pada bayangan seseorang yang berdiri di dekat meja. Parti pun melangkah maju mendekati bayangan itu. "Pak, kok kamu diam saja?" ujarnya dengan langkah perlahan. Hidung Parti mulai mengendus bau sesuatu, seperti bau anyir dan amis yang membuat perut mual. Parti langsung menutup hidungnya dengan tangan kiri. "Bau apa ini? Amis sekali," gumamnya dalam hati. Tepat berdiri di hadapan seseorang itu, Parti mengarahkan korek apinya. Sinarnya tepat mengenai wajah seseorang itu. Sontak Parti melempar korek apinya. Dengan ketakutan, tangannya langsung bergetar hebat. Dia berusaha berlari, namun langkahnya terasa lemas. Kakinya seolah tak mampu untuk digerakkan. Dengan ketakutan dia berlari ke dalam sel, masih dengan tangan gemetaran. Dia berusaha menarik pintu sel. Namun pintu itu terasa sangat berat saat ditariknya. Langkah kaki itu mulai terdengar menuju ke arahnya. Dengan tergesa-gesa, Parti mencoba kembali menarik pintu itu. Namun tiba-tiba, langkahnya terasa kaku dan sosok bayangan itu sudah berdiri di belakangnya. Wah Gio, kau sudah mati," ucapnya terbata-bata dengan bibir yang bergetar. Di waktu yang bersamaan, sepeninggal Parti, Kohar langsung masuk ke dalam kamar. Dia mengurung diri dengan sesekali masih sesegukan. Yanti setia menemani dan memberikan semangat pada suaminya. Malam itu rumah Parti masih ramai dengan pelayat yang terus berdatangan. Marni mengantar ibu mertuanya untuk beristirahat di dalam kamar dan dia langsung kembali ke ruang depan. Rumah tua itu masih menunjukkan kemegahannya. Halaman depan sangat luas. Terdapat pohon mangga dan beberapa pohon perdu menghiasi halaman rumah. Teras rumah diberi pagar rendah dari tembok dengan model pintu kupu tarung yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang indah. Saat berjalan masuk ke dalam rumah, terdapat ruang tamu, kemudian ruang tengah. Selanjutnya ada beberapa ruang kamar tidur yang berjumlah 6 ruangan. Sebelum menuju dapur, ada kamar mandi yang berjejer, dan di sebelahnya terdapat ruang untuk penyimpanan hasil bumi. Malam pun mulai merangkak dan semakin larut. Jam dinding rumah itu berbunyi pukul 12 malam. Pintu ruang tamu sudah tertutup rapat. Penghuni rumah sudah masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Hanya terlihat 1-2 orang pembantu mereka yang masih membersihkan rumah. 1 jam berlalu, rumah itu sudah terlihat lenggang dan sepi.
Hanya terdengar suara jangkrik dan detak lonceng jam dinding. "Kamu mau kemana, Yan?" tanya Kohar yang masih belum bisa terlelap. "Ke kamar mandi, Mas. Buatkan aku kopi ya, aku ndak bisa tidur." "Kok malah minta kopi? Aneh kamu, Mas." Yanti pun berlalu meninggalkan Kohar sendiri. Langkahnya pun sudah tak bebas lagi karena kurang dari 2 minggu perkiraan kelahiran anak mereka. Mata Yanti langsung menebar ke berbagai arah. Dia merasakan sedikit merinding di tengkuknya. "Ah, mungkin perasaanku saja," tepis Yanti di benaknya. Dia pun melangkah pelan menuju kamar mandi dengan memegang perutnya yang terasa berat. Selesai dari kamar mandi, Yanto menuju ke dapur yang terletak di ruang belakang. Pintu yang terbuat dari kayu jati itu terbuka perlahan. Dia langsung menuju ke kompor dengan melangkah pelan dan hati-hati. Dia mulai mengambil gelas. Dia merasakan ada seseorang yang memandangnya. Yanti pun menoleh ke belakang. "Loh Mas, kau udah di sini? Nggak sabaran banget," ujar Yanti sambil terus mengambil gula dan kopi. "Ya udah, aku yang malah seneng kalau ditemani." Yanti masih terus fokus pada kopinya yang akan dibuatnya. Tangannya terus mengaduk kopi yang panas. Mas, sampean itu diajak ngomong kok diam saja sih?" Yanti pun berbalik ke arah suaminya dan tangannya menyodorkan kopi yang baru dibuatnya. Namun lelaki itu hanya diam dan menunduk tanpa melihat ke arah Yanti. "Ada apa sih, Mas?" tanya Yanti semakin penasaran. "Tadi minta kopi, sekarang udah dibikinin kok malah ndak mau." Wajah Yanti langsung cemberut dan terlihat kesal. Tiba-tiba tangan lelaki itu mengarah ke kopi yang masih panas. Yanti dengan sumringah langsung menyodorkan kopi itu. Mas, masih panas, kok main nyosor saja? Nanti bibirnya doer loh." Komentar Yanti yang melihat lelaki itu langsung meneguk kopi itu sampai habis. "Kalau haus itu minum air putih, Mas, bukan kopi." Yanti masih nyerocos melihat kelakuan lelaki yang berada di hadapannya. Dia pun langsung mengambil gelas kopi yang kosong dan berjalan menuju tempat cucian kotor. Mas, tangannya yo dilepas toh, mosok ikutan megang gelasnya?" Sambil tangannya memukul lembut tangan yang terus menempel di gelas itu. Yanti yang belum sadar terus mengomel. Dalam pikiran dan perasaannya, lelaki itu berada di belakang mengikuti langkahnya. Dia pun menoleh ke belakang, matanya jelalatan mencari sosok lelaki yang sedari tadi menemaninya. "Loh, di mana Thomas Kohar?" gumamnya dalam hati. Tiba-tiba matanya tertuju pada gelas kopi yang berada di tempat cucian. Dengan sepotong lengan tangan yang masih menempel gelas itu. Tanpa sadar, Yanti memandang dari ujung jari hingga pangkal lengan yang mengucur darah segar. Bau anyir dan amis langsung menyergap hidungnya. Darah itu terus mengalir keluar dari tempat cucian hingga air bening itu menjadi merah darah yang pekat. Dengan mata melotot dan bibir terkunci, dia hanya bisa menunjuk tangan itu. Tiba-tiba sosok lelaki itu sudah berada di sampingnya. Dengan mata dan hidung berdarah, dia menatap Yanti. Tetesan darah itu terus menetes sedikit demi sedikit ke bajunya dan mulai membasahi daerah perut lelaki itu. Tanpa berkedip, dengan mulut yang menganga, Yanti terus menatap tanpa bisa memalingkan wajahnya. Dengan ketakutan yang mencekam dirinya, perut itu semakin mengeluarkan darah yang terus mengalir deras. Matanya sampai tercekat, seolah dipaksa untuk memandangnya. Nafasnya seolah tertahan hingga perut itu robek dengan cepat dan memuntahkan seluruh isinya. Terdengar seperti suara sabetan pisau yang sedang memotong daging. Darah langsung menyembur ke wajah Yanti. Di saat dia mampu mengedipkan matanya, baru dia bisa berteriak sekencang-kencangnya. Dengan perluburan darah dia berusaha untuk lari, namun tak mampu. Langkah kakinya terasa sangat berat, ditambah beban di perutnya. Kakinya tersandung palang pintu yang berada di tengah jalan. Tubuh Yanti langsung ambruk terjatuh, dan dia pun sudah tak sadarkan diri, tergeletak di ruang dapur.
Masih di waktu dan hari yang sama sebelum Yanti berteriak. Di dalam kamar tampak Kohar tak tenang, ditinggal Yanti seorang diri. Tak berselang lama dari Yanti keluar kamar, Kohar mulai merasakan ketakutan. Tubuhnya yang masih lemas merasakan udara dingin yang bertiup dari leher hingga punggung belakang. Dia langsung meringkuk dan menarik selimutnya. Dia bersembunyi di bawah selimut dengan tubuh gemetar. Kohar mulai merasakan seseorang menarik ujung selimut dan mempermainkannya. Dengan sedikit keberanian yang tersisa, dia mencoba untuk melihat dari balik selimut. Ternyata Yanti yang menarik-narik selimutnya. "Yan, mana kopiku? Kok malah mainan selimut?" Hening tanpa suara. Kohar mencoba mengintip lagi dari balik selimut, namun sosok Yanti sudah tak ada di tempat. Mungkin dia lagi buatkan kopi, gumam hatinya. Dia pun mulai tenang, detak jantungnya yang sempat berdetak kencang kembali normal, hingga dia kembali mendengar langkah kaki yang diseret. Yanti sudah kembali, gumamnya dalam hati. Kohar menunggu cukup lama, namun sosok istrinya belum terlihat juga. Yanti, panggilnya sambil sedikit berteriak. Dia pun bangkit dari kasur dan berjalan ke arah pintu. Sejenak dia sedikit termenung dan meneruskan langkahnya. Perlahan dia mulai membuka pintu, kepalanya menoleh ke kiri dan kanan. Keadaan di luar tampak sepi dan lenggang. Dia pun segera menutup pintu dan kembali ke atas ranjang. Dia mulai menarik selimut dan berniat untuk bersembunyi di bawahnya. Namun sekilas dia melihat ada seseorang berdiri di sudut kamar. Dengan gerakan cepat, dia menatap sosok itu. "Loh Yan, kamu dari tadi di situ, kok diam saja?" tanya Kohar heran. Namun sosok wanita itu hanya terdiam, tanpa bergerak sedikit pun. "Kopinya mana?" Kohar pun beranjak mendekati Yanti. "Kamu jangan ngajak main-main loh Yan, jangan buat aku takut loh," pinta Kohar dengan sedikit resah. Jari Yanti langsung menunjuk secangkir kopi di atas meja kecil yang terletak bersebelahan dengan lemari. Kohar pun langsung menuju ke arah meja dan segera menyeruput kopi yang panas. Tiba-tiba dia memuntahkan seluruh kopi yang sudah diminumnya. "Ini kopi apa toh Yan? Baunya anyir dan amis." Kohar pun memperhatikan lagi gelas kopi yang ada di tangannya. "Kopi kok merah Yan?" Kohar pun masih mencoba mencelupkan ujung jarinya ke dalam kopi yang masih mengepul. Gelas itu pun langsung terlepas dari tangannya. Gelas itu hancur berserakan di lantai. "Yan, ini darah bukan kopi!" teriaknya dengan histeris. Dia melihat ke arah Yanti yang terus terdiam dengan mata yang awas. Dia terus menatap tubuh istrinya. Tangan Yanti bergerak, menaikkan bajunya ke atas hingga perutnya yang hamil tersembul. "Kak, kamu mau apa Yan?" tanya Kohar panik. Kakinya langsung melompat naik ke atas ranjang. Yanti pun berjalan pelan melangkah ke arah Kohar yang semakin ketakutan. Yanti membelai perut puncitnya dengan tersenyum dingin. Tatapan matanya memandang Kohar yang terhipnotis menatap ke arahnya. Tiba-tiba secepat kilat tubuhnya yang tengah hamil besar melompat ke atas kasur. Dia pun mulai bergerak dengan sedikit membungkuk. Dengan jemari tangannya mencengkram spray kasur. Mas. Jemari tangan Yanti mengarah pada wajah Kohar dengan membelai seolah mengajak untuk mendekat. Kohar bukan malah mendekat, namun semakin menggigil ketakutan dengan perubahan Yanti. Ya, Yanti, kamu apa-apaan?" Setengah berteriak, Kohar berharap Yanti tak menakutinya. "Mas, kemarilah." Suaranya terdengar setengah berbisik. Yanti sudah berada di ujung kaki Kohar yang menggigil. Dia mulai merambat naik ke tubuh suaminya. "Ya, Yanti, jangan!" Kohar langsung terjengkal ke belakang. Dia duduk di atas perut Kohar dengan menghadap ke wajahnya. Jemari tangannya menarik brutal yang menutupi wajah suaminya. "Mas, lihat aku." Kohar merasakan cengkraman di lehernya begitu kencang.
seolah memaksanya untuk menghadap ke arah Yanti. Kohar yang ketakutan menatap wajah Yanti yang kaku dan dingin, sedingin wajah Wagio. Jemari tangan Yanti mulai bergerak kembali, mengarah ke pangkal lengannya, dan dia memukul dengan sangat keras lengan itu, hingga akhirnya terlepas dan mengucurkan darah segar. Kohar langsung berteriak histeris, namun dia tak mampu untuk bangkit berlari. Matanya tercekat seolah tak bisa untuk berkedip atau melirik kiri kanan. Pandangan matanya hanya tertuju pada wajah Yanti yang tersenyum tipis. Dengan gerakan kepala sesekali menggeleng, jemari Yanti bergerak ke wajahnya. Jari-jarinya terlihat sangat kuat hingga dengan gerakan perlahan, dia mulai menarik kulit wajahnya dari pipi kanan ke atas hidung. Seketika dagingnya terkoyak, terbuka lebar dengan darah merah segar, langsung mengalir jatuh ke perut Kohar yang terus berteriak tanpa henti. Kembali jemari lembut Yanti menarik perlahan kulit dagunya hingga ke ujung rambut. Darah segar langsung muncrat ke wajah Kohar. Bibir Yanti yang terus tersenyum dan menyeringai. Detak jantung Kohar tak beraturan, bergemuruh seakan tersentak ingin keluar dari tempatnya. Tawa Yanti seolah menggelegar ke seluruh ruangan. Tawanya melengking mirip suara kuntilanak. Kohar berharap pingsan atau tertidur saat itu. Namun ini bukan mimpi Kohar, seolah hatinya terus menyadarkan jika ini adalah nyata. Mas, Yanti mulai bangkit berdiri di atasnya dengan darah yang bercucuran. Kali ini telapak tangannya terlihat mengelus perutnya dan menyeringai sadis ke arah Kohar. Dia meropek sendiri perutnya dan menarik dengan kedua tangannya, hingga seluruh isi perut berjatuhan ke arah Kohar. Yanti! Teriakannya terdengar sangat ketakutan. Dia berusaha menggerakkan badannya, namun tak mampu, seolah terkunci. Kohar langsung merasakan perutnya ingin muntah dengan bau amis dan anyir yang tercium di hidungnya. Iya, Yanti! Yanti! Kohar terus berteriak histeris. Terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. Buka pintunya! Teriak Marni, dan pintu itu akhirnya terbuka. Marni muncul dengan sedikit keheranan melihat Kohar yang matanya melotot dengan raut wajah ketakutan. Kohar! Bentak Marni. Terlihat Kohar seperti orang linglung sambil meraba seluruh badannya. Dia tak mendapati darah setetes pun. Pertanyaan langsung menyembur seluruh benaknya. Apa aku mimpi? Tapi tadi seperti terlihat nyata. Benaknya berkata dengan sedikit kebingungan. Marni semakin aneh melihat gelagat Kohar. Kohar! Bentak Marni dengan intonasi nada lebih tinggi. Lihat si Yanti, dia pingsan. Kohar pun langsung melompat dan berlari menuju ke arah Yanti yang sudah tergeletak di salah satu kamar pembantunya. Apa yang terjadi? Tanya Kohar, namun hanya dijawab gelengan kepala oleh para pembantunya. Mereka menemukan Yanti pingsan di dapur. Balas Marni. Agak siangan kamu antar Yanti ke bidan. Kohar pun mengangguk. Mereka berusaha membangunkan Yanti. Tiba-tiba Yanti yang siuman langsung berteriak histeris. Darah! Ada darah! Kohar hanya bisa menatapnya dengan bergumam dalam hatinya. Apakah Yanti mengalami hal yang sama seperti aku? Pagi dini hari terlihat Winarti duduk di pinggir ranjangnya yang terbuat dari bambu. Tangannya terus menulis sejumlah angka di pinggiran ranjang dengan menggunakan pisau kecil. Sambil sesekali dia menghitung dengan tangannya. Tertulis angka 10. Nanti malam, tepat 11 hari mas. Sebelum 40 hari mereka harus musnah. Mereka harus mati. Suara Winarti terdengar lirih. 7 hari lagi adalah wetonmu, mas. Maafkan aku atas rasa sakit dan perih yang kau derita. Biarkan mereka yang merasakan penderitaan kita. Bisik Winarti. Saat pagi mulai menjelang, Marni mendapat kabar jika Parti dibawa ke rumah sakit. Dengan langkah yang tergesa-gesa, diikuti oleh ibu mertua dan kedua anaknya, mereka naik dokar.
Dengan langkah yang tergesa, Marni menuju ruangan Pardi dirawat. Terlihat seorang perawat berdiri di sebelahnya. "Mbak, suami saya bagaimana? Apa yang terjadi?" tanya Marni cemas. Pak Pardi hanya mengalami sedikit ketegangan pada syaraf di kepalanya, Bu. Setelah beberapa hari sudah boleh pulang kok. Penjelasan dari perawat itu cukup melegakan hatinya. Ibu Pardi terlihat sedih. Dia memikirkan semua rentetan kejadian yang mereka alami. Sungguh hal yang sangat aneh, namun dia hanya bisa memendam keganjilan yang dia rasakan. Malam ini sepanjang jalanan di tempat kejadian Wagio terbunuh terlihat lenggang. Hanya ada 1-2 orang yang melintas. Terdengar lamat-lamat suara erangan, kesakitan. 1-2 orang yang mendengar suara-suara aneh itu segera berlari ketakutan. Sejak kejadian pembunuhan itu dimulai malam yang ke-7, suara jeritan dan erangan kesakitan Wagio selalu terdengar di setiap malamnya. Hingga membuat beberapa pedagang yang berjualan di malam hari takut untuk melintasi daerah itu, dan membuat beberapa warung lebih memilih tutup di malam hari atau berpindah tempat. Suara lonceng jam dinding di rumah Pardi berbunyi, menunjukkan pukul 1 dini hari. Sri tampak tertidur pulas di samping anaknya. Dia tidur di kamar depan dengan jendela menghadap ke halaman rumah. Jendela itu terbuat dari kayu jati dengan teralis besi di tengahnya. Angin bertiup cukup kencang hingga membuat daun-daun pepohonan mangga saling bergemerisik menyapu genteng rumah. Tiba-tiba daun jendela itu terbuka dan terbanting menghantam teralis besi. Sri langsung terbangun dengan gelagapan. Jantungnya berdetak kencang karena terkejut. Matanya langsung mengarah pada daun jendela yang terbuka satu. "Perasaan tadi sudah aku kunci." Terdengar suara tangisan anaknya. Dengan sikap Sri menggendong dan menina pupukkan lagi anaknya, hingga anak kecil itu tertidur pulas. Sri langsung mendekati jendela dan tangannya mencoba menjulur keluar untuk meraih daun jendela. Mendadak tangannya terasa sangat dingin, seperti tersentuh sesuatu. Dengan berjinjit dia mencoba untuk menengok keluar. Matanya melihat-lihat di sekitar jendela, namun nihil, tak ada apapun. Dia mencoba untuk menarik lagi daun jendela yang terbuka, namun terasa berat. Cukup sulit baginya yang bertubuh mungil itu untuk menjangkaunya. Akhirnya Sri mencoba menarik salah satu kayu yang bergelombang dengan ujung jarinya. Namun tetap daun jendela itu tak mau bergerak. Angin berembus kencang, dia menatap anaknya yang sudah terlelap kembali dan kemudian menyelimutinya. Dia keluar kamar, berjalan perlahan menuju ruang tamu. Tangannya meraba dinding untuk menyalakan lampu ruang tamu dan mulai membuka kunci selop pintu depan. Suara pintu depan mulai terbuka. Angin langsung menyambut dan mempermainkan rambut serta rok pendeknya. Berjalan pelan ke samping menuju ke arah kamarnya. Sri mulai celingukan mencari penyebab jendelanya tak bisa ditutup. Dilihatnya sebuah ranting pohon mangga mengganjal ujungnya. Dengan kesal Sri pun mengambil ranting itu dan melemparkannya ke samping rumah. Sejenak Sri berhenti dan mengamati ke arah jalanan. Dia merasakan seperti ada seseorang yang berdiri di seberang jalan menatap dirinya. Sri sempat terdiam sejenak hingga kedipan matanya membuat dirinya tersadar. Cepat-cepat dia berlari kecil dan masuk ke dalam rumah. Sri terjatuh. Dengan meringis kesakitan, Sri mencoba untuk berdiri. Dengan kaki yang terpincang-pincang dan dagu yang berdarah karena terbentur lantai, dia mencoba melangkah cepat ke dalam. Namun dia melihat seseorang tengah berdiri di hadapannya. Lelaki itu tampak menunduk dengan terdiam mematung. Sontak Sri hampir terjungkal melihat lelaki itu. Kamu siapa?" Namun lelaki itu hanya terdiam. Entah mengapa perasaannya menjadi takut. Ada desiran kengerian di dalam hatinya. Dengan meringis dia berusaha untuk berlari dan menutup pintu jati yang berat itu. Dengan sekali tarik, pintu itu akhirnya tertutup rapat.
Sri bersandar di balik pintu dengan nafas ngos-ngosan. Sontak dia terkejut manakala matanya melihat seseorang sudah duduk di kursi panjang. Mas Iwan, ucapnya ragu. Walau begitu Sri tetap melangkah maju mendekati sosok lelaki yang dipanggilnya Iwan. Darah yang menetes dari dagunya dia abaikan. Dia semakin terus mendekati sosok Iwan. Mas, beneran kamu? Tanya Sri dengan suara pelan. Namun lelaki itu terus terdiam dengan wajah yang menunduk. Sri berdiri tepat di hadapannya. Sekali lagi dia memanggil nama suaminya. Mas Iwan. Dengan wajah cemas, Sri terus memandangnya. Iwan langsung menyeringai tipis memandangnya. Sri hanya terpaku melihat sosok suaminya dengan kepala remuk dan otaknya meleleh membasahi sebagian wajahnya. Sosok itu seolah mengajaknya untuk berjalan mengikutinya ke dalam kamar. Sri bagai kerbau yang dicocok hidungnya terus mengikuti sosok Iwan. Sosok itu berdiri lama dan mematung menghadap ke arah jendela kamar. Sri mengarahkan pandangannya ke jendela. Tiba-tiba jendela itu terbuka lebar dengan sendirinya. Sesaat Sri terpana dalam diam. Jari lelaki itu menunjuk ke arah luar. Matanya mulai mengikuti arah telunjuk sosok yang dianggap suaminya. Pandangan mata Sri mengarah pada sosok lelaki berbadan kekar yang tengah berdiri di luar jendela, memandangnya dengan tatapan kosong. Sri menelan ludah, tenggorokannya seketika langsung terasa kering. Dia pun melirik ke samping ke arah sosok Iwan, namun sosok itu sudah menghilang. Lelaki itu berjalan mendekat ke arah jendela. Dengan gerakan cepat Sri berlari menuju jendela. Dia berusaha menjulurkan tangannya untuk meraih daun jendela yang terbuka. Sontak dia terkejut. Di saat jari-jari berdarah sudah menggenggam jemari tangannya. Sri yang panik langsung menarik tangan dan berlari keluar kamar dengan kaki yang pincang. Dia berlari menuju kamar yang terletak di sebelah kamar. Sri menggedor dengan kuat pintu kamar ibu mertuanya. Bu, ibu, bu, buka pintunya bu. Tak seberapa lama pintu mulai terbuka. Dengan rambut yang tergerai panjang dan masih memakai sarung, ibu mertuanya melihat Sri dengan keheranan. Sri langsung menerobos masuk ke dalam kamar dengan tubuh menggigil. Wanita tua itu langsung menghampirinya. Ada apa toh? Ada apa? Dengan bibir yang masih terbata-bata, dia menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Kening wanita tua itu mulai mengerenyit. Tampak dia mulai berpikir keras atas semua kejadian aneh dan menakutkan yang semakin sering menimpa keluarganya. Tangannya bergerak ke arah dagu Sri yang berdarah. Kenapa dagu munduk? Aku tadi jatuh, Bu. Darah di dagunya terus menetes, namun Sri tak pedulikan. Dengan ditemani ibu mertuanya, Sri yang masih kesakitan memberanikan diri melangkah keluar menuju ke dalam kamarnya. Tangannya bergerak cepat meraih dan menggendong anaknya yang masih terlelap. Setelah itu dia letakkan pelan tubuh anaknya di atas kasur ibu mertuanya. Bu, wajahnya aku seperti kenal. Siapa, Sri? Seperti wajah Wagio, Bu. Wagio yang dibunuh Kang Pardi. Wanita tua itu langsung tertegun. Orang sudah mati loh, Sri, masih hidup lagi. Wanita itu mencoba untuk berpikir dengan logikanya. Entahlah, Bu. Sri berusaha untuk mengabaikan peristiwa yang baru saja dialaminya. Dia melanjutkan kembali tidurnya dengan nafas yang masih terengah-engah. Siang itu terlihat Winarti duduk di pinggir ranjangnya yang terbuat dari bambu. Winarti berjalan keluar rumah dengan membawa sebilah pisau. Panas yang terik tak dirasakan olehnya. Sekali tebas, jeruk nipis itu pun berjatuhan. Dia melangkah ke seberang sungai kecil di sebelah persawahan. Dengan langkah cepat dia terus berjalan hingga sampailah dia di sebuah kuburan tua yang hanya terlihat beberapa nisan saja di pemakaman itu. Dia mulai membersihkan gundukan tanah yang ditumbuhi oleh ilalang dan semak belukar.
Dia duduk bersimpuh dengan terisak menceritakan semua kejadian yang baru saja dia alami. Semilir angin di siang itu menghembuskan helai-helai rambutnya yang basah oleh keringat. Hingga sebuah tepukan lembut mendarat di bahunya yang membuatnya kaget. Dia langsung menoleh ke arah belakang. Terlihat seorang wanita sudah tersenyum padanya. Yuli, dengan wajah keheranan memandang temannya. Yuli tersenyum melihatnya. Akhirnya Winarti mengajaknya untuk segera pulang ke rumah. Mereka berjalan berdua menyusuri pematang sawah. Pagi ini di dapur rumah Parti terlihat ramai menceritakan peristiwa yang dialami oleh Sri dan Yanti. Tampak ibu mereka menyiapkan rantang untuk mengantar makanan pada Marni yang sedang menemani Parti di rumah sakit. Di rumah sakit terlihat Parti sudah mulai membaik. Mulutnya sudah tak terdengar meracau lagi. Wajahnya pun mulai tampak tenang. Dan lengannya yang kaku mulai bisa digerakkan kembali. Sebenarnya ada apa, Mas? Kok sampai seperti ini? Tanya Marni dengan kedua matanya mengharap sebuah jawaban dari suaminya. Namun Parti hanya memberikan jawaban dengan gelengan kepala. Matanya seperti menerawang jauh dan tiba-tiba tubuhnya bergidik. Marni yang melihat gelagat aneh dari suaminya langsung bertanya, "Kenapa, Mas?" Parti cukup lama terdiam hingga akhirnya membuka suara. "Kemarin malam aku seperti melihat bayangan Wagio. Dia menakuti aku dan membuat tubuhku seolah mati kaku." Marni menghela nafas panjang mendengar cerita Parti. Winarti sudah mendengar jika pembunuh suaminya sedang dirawat di rumah sakit. Bergegas dia masuk ke dalam rumah dan mengambil selendangnya. Dia pun melangkah ke arah jalan raya, mencegat Dokar yang lewat dengan wajah tanpa ekspresi. Dia duduk di belakang. Sekitar 30 menit sampailah dia di rumah sakit kecil yang berada di lain kecamatan. Kakinya berjalan agak cepat menuju pintu masuk. Rumah sakit itu hanya terdiri dari beberapa ruang, sehingga sangat mudah bagi Winarti untuk menemukan kamar Parti. Dengan menutupkan sedikit wajahnya dengan selendang putih, dia melintas di samping jendela kayu yang terbuka. Tatapan mata yang sinis dan senyum senang terpancar dari wajahnya. Dari luar dia melihat tangan Marni sibuk membersihkan badan Parti. Sekilas Marni merasakan seperti ada seseorang yang sedang menatapnya. Dengan gerakan cepat dia berjalan keluar dan memperhatikan ke sekeliling. Hati Marni bertanya-tanya, siapa dia? Aku merasakan ada seseorang yang berdiri mengawasi kamar ini. Tengah malam pukul 12 malam, Winarti kembali menggoreskan pisau di pinggiran ranjangnya. Malam ke-13. Maafkan aku, Mas. Suasana rumah sakit malam ini hanya terlihat 1-2 perawat yang lalu lalang. Dan ada beberapa pasien yang terbaring di dalam kamar. Namun tak satu ruangan dengan Parti. Marni sedang tiduran di kasur yang kosong di sebelah Parti. Mar, kamu sudah tidur? Parti berusaha untuk duduk di kasurnya. Matanya melihat ke arah Marni yang sedang tiduran di ranjang pasien di sebelahnya. Marni menjawab sekenanya dengan mata yang sangat mengantuk. Aku ndak bisa tidur, Mar. Parti berusaha mengajak ngobrol istrinya. Aku tidur sebentar, Mas, ngantuk. Marni pun membalikkan badan membelakangi Parti. Parti tampak kesal dibuatnya. Matanya berkedip bagi seiring menghitung detak jam dinding di setiap detiknya. Tatapan matanya kosong, menerawang jauh. Entah apa yang dia pikirkan saat ini. Bolak-balik dia membalikkan badan, namun tetap saja matanya tak mampu terpejam. Akhirnya Parti turun dari ranjang. Dia mulai merokok saku celananya, mencari rokok. Dia memutuskan untuk melangkah dan berjalan keluar kamar. Suara gagang pintu yang ditariknya berbunyi. Dia mendorong perlahan pintu kamarnya agar Marni tak terbangun. Dia pun duduk di pinggiran taman yang berhadapan dengan kamarnya. Parti mulai menyalakan korek api kayu miliknya. Rokok di tangannya mulai disedot. Aroma aneh dari rokok klopot yang dihisapnya mulai menebar.
Parti nampak sangat menikmati rokok itu. Beberapa kali hembusan nafasnya mengeluarkan asap yang melingkar-lingkar di atas kepalanya. Suara tokek terdengar sangat nyaring malam ini. Tiba-tiba tubuh Parti bergidik tanpa sebab. Dia mulai merasakan perasaan yang tak nyaman, perasaan yang sama dirasakannya saat berada di tahanan. Buru-buru dia bangkit dan melangkahkan kakinya untuk segera masuk ke dalam kamar. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat, Parti mengayunkan gagang pintu agar cepat terbuka. Nafasnya memburu, entah karena apa. Dia merasakan bagai dikejar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Jantungnya mulai berdegup kencang. Marni. Parti mulai berteriak panik memanggil istrinya. Dia mulai menarik kencang gagang pintu kamarnya. Berkali-kali Parti berupaya keras untuk membuka pintu. Namun karena terlalu panik, pintu itu malah sulit terbuka. Parti mulai berteriak histeris. "Marni!" "Ada apa, Pak?" Terdengar suara lembut dari seorang wanita. Sontak Parti melompat karena terkejut. Dia langsung membalikkan badan. Seorang wanita sudah berdiri di belakangnya dengan mengenakan pakaian seragam putih. Saya mau masuk kamar, Mbak, tapi pintunya terkunci dari dalam." Perawat itu dengan wajah ramah mencoba mengayunkan gagang pintu. Dan dengan mudah pintu itu terbuka lebar. "Silakan, Pak." Parti terlihat celingukan. Dia merasa seperti orang udik yang bodoh. Dia melihat istrinya masih tertidur lelap. "Ada yang masih bisa saya bantu, Pak?" tawar perawat itu dengan tersenyum. "Sudah, terima kasih." Perawat itu pun berlalu dan meninggalkannya seorang diri. Parti kembali melihat istrinya yang masih terlelap. Dia melangkah perlahan menghampirinya. Tangannya berusaha untuk menyentuh bau Marni. Dia pun sedikit menggoyangkan tubuh istrinya. Namun Marni tetap tak bergerak, seolah tubuh itu terbujur kaku. "Gendeng kamu, tidur seperti orang mati." Akhirnya Parti melangkah kembali ke ranjangnya, dengan mata masih menatap bau Marni. Dia merasa tenggorokannya kering. Kembali dia turun dari ranjang dan mengambil air putih di meja yang terletak di tengah antara ranjangnya dengan ranjang Marni. Hidungnya bergerak-gerak seperti sedang mencium bau sesuatu. Bau ini lagi. Parti tak berani bergerak dari tempatnya berdiri. Matanya jelalatan berpendar ke seluruh ruangan. Dia mulai menutup hidungnya dengan tangan kanan. Aroma amis dan anyir kembali menyeruak di ruangan itu. Parti memberanikan diri untuk bergerak maju menghampiri Marni. Marni." Setengah berbisik dia memanggil, namun tubuh itu tetap terdiam. Dia kembali menyenggol bau Marni dan berusaha untuk membalikkan badannya ke arah dia berdiri. Namun tubuh Marni terasa berat hingga dia cukup kesulitan untuk membalikannya. Kemudian Parti melangkah berputar, tepat berada di hadapan wajah Marni. Wajahnya masih tertidur pulas. Dalam kecepatan hitungan detik, tiba-tiba mata Marni sudah melotot ke arahnya. Dengan senyuman menyeringai tipis, tangannya langsung mencengkram kuat bau Parti. Tanpa pernah disangka, Marni menarik tubuh Parti dan mendekapnya erat. Parti yang ketakutan melihat ulah Marni berusaha untuk berontak dan melepaskan cengkramannya. Dengan ganas Marni menjambak rambut Parti dan membantingnya ke lantai. Parti langsung menggelepar kesakitan. Bibir meringis menahan sakit di bahu dan bagian perutnya. Hingga dia berlari keluar sambil menahan sakit. Tapi anehnya tak ada seorang pun di rumah sakit itu. Hingga Parti berlari ke jalan besar. Dan ya, sama seperti Iwan. Parti dihantam oleh truk. Tubuh Parti terpental jauh, menabrak truk yang berlawanan arah. Parti juga tewas dengan mengenaskan. Kejadian itu disaksikan oleh Marni. Marni yang telah tersadar mengejar Parti hingga melihat kejadian naas tersebut. Dan Marni tahu itu perbuatan arwah Wagio, karena dia melihat ada arwah Wagio berada di dekat jalan tersebut. Marni langsung terduduk dengan membekap mulutnya.
namun matanya terus melihat ke lelaki itu. Tak mampu dia pejamkan, hanya jemari tangan dia telungkupkan ke kedua matanya. Dia mengatur nafasnya perlahan. Bayangan wajah Wagio langsung melesat, membayang ke kedua pelupuk matanya. Tubuhnya langsung bergidik, dan sesaat dia teringat wajah Winarti yang sempat menghantuinya. Winarti yang dulu pernah menjadi primadona desa setelah dirinya. Ada sedikit persaingan antara dia dan Winarti. Saat dia masih gadis, semua lelaki ingin memperistri dirinya, termasuk Parti, salah satu orang terkaya di desanya. Tapi cinta Parti pudar ketika melihat Winarti. Tapi Winarti lebih memilih Wagio. Singkat cerita, setelah kematian Parti, Kohar menjadi gila karena selalu dihantui ketakutan. Ditambah lagi bayi yang dikandung Yanti meninggal dunia karena Yanti pendarahan. Sedangkan Winarti, dia akhirnya bunuh diri karena dia merasa sudah puas. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Cukup mengerikan ya. Hanya karena dendam, hanya karena hutang, hanya karena cinta. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.